Selamat siang, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang modul keempat, yaitu modul tentang transistor. Oke, di dalam modul transistor di sini untuk lembar kerja praktikum elektronika dan di sini kita akan membahas tentang karakteristik transistor, transistor sebagai penguat basis ditanahkan atau common base, transistor sebagai penguat kolektor ditanahkan atau common collector, dan transistor sebagai penguat emitter ditanahkan atau common emitter. Ya. Oke. Nanti bagaimana untuk teorinya di modul? Ya, teorinya seperti ini. Ada yang ciri keluaran. Sudah lihat, ada ciri keluaran. Dan di sini ada untuk common base, ya, ini ciri keluarannya, IC-nya terhadap PCB, ya, di sini. Terus nanti kalau untuk penguat arus kolektor ditanahkan, IC-nya terhadap PCF, ya, maksudnya di sini. Dan ini ada keluaran, di sini ada keluaran, ciri keluaran statistik. Terus nanti common, ya, untuk common emitter, common collector, maaf yang barusan tadi itu karena common collector, ciri keluarannya kalau untuk common collector dia output gainnya cuma 1, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk rangkaiannya, saya perbesar. Oke, untuk yang rangkaian penguat emitter seperti ini, jadi inputannya dari basis, atau keluarannya dari kolektor untuk di sinyalnya. Terus untuk yang common base, inputannya dari emitter, keluarannya dari kolektor, ya. Terus untuk yang rangkaian penguat common collector, inputannya dari basis, keluarannya dari emitter, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat simulasi yang digunakan. Simulasi yang akan digunakan untuk elektronika ini kita menggunakan cook, ya, cook seperti di sini. Cooknya sudah terbuka sebenarnya, ya. Nah, seperti sudah lihat, ini kita akan membahas tentang karakteristik transistor. Oke, untuk karakteristik transistor, alatnya, komponen yang digunakan di sini ada KN2441. Terus nanti ada tegangannya, ada tegangan supply, terus nanti ada sumber arus. Nah, di sini saya gunakan 2N441 karena di dalam cook ini untuk library-nya tidak tersedia C2828 yang seperti yang ada di dalam praktikum. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan rangkaian seperti yang di layar. Sudah masukkan ke source, pilih, kita cari ke DC current, ya, DC current, terus nanti ada DC voltage. Nah, terus yang ketiga nanti di sini ada transistornya dari mana dapatnya, kita lihat tools, komponen library. Nanti pilih transistor, di bawah ada, udah, nanti di situ ada, kita cari 2N4401. Nah, seperti ini, ya. Kalau sudah tinggal di drag aja ke worksheet seperti itu, ya, seperti itu, ya, seperti ini. Sudah lihat, pilih select untuk memindahkannya, lihat di sini. Oke. Nah, seperti sudah lihat, kita sudah ada 3 komponen yang untuk membuat suatu karakteristik transistor. Bagaimana cara mengubahnya? Nanti di sininya yang sumber arusnya sudah ubah, ya, dari nilainya 1 ampere menjadi nilai yang variabel. Jadi variabelnya adalah IB. Apply dan oke. Seperti itu. Nah, seperti ini nanti adalah I-nya bukan nilai tetap tapi nilai variabel, ya. Yang tegangannya juga nanti
ganti dengan VCA, bukan lagi nilai tetap. Ini V nya V gede, VCA ya. Oke, seperti itu. Sudah, nanti sudah rangkaikan seperti yang terlihat di layar. Oke, kalau sudah tersambung semuanya seperti rangkaian di sini, nanti saudara cari DC simulasinya, masukkan. Yang pertama ada DC simulation, yang kedua parameter sweep, parameter DC SWP, parameter sweep seperti ini. Terus ada dua parameter yang digunakan, yaitu parameter terhadap tegangan dan satu parameter terhadap arus. Oke, kita tulis di sini, kita edit yang parameter yang di sini, yang satunya ya tulis di sini terhadap DC, terhadap tegangan, misal terhadap tegangannya, DC2 di sini terhadap tegangannya. Nanti di sini ganti saudara menjadi di sininya parameter sweepnya ada pada VCE yang saudara buat untuk tegangan tadi. Ini yang dari 0 sampai 12 volt ya, 12 volt. Oke, seperti itu ya, 12 volt, ininya 81 ya, 81 garis supply. Oke, itu. Nah, yang parameter sweep yang kedua di sini terhadap arus. Nah, dari tadi kita lihat di sininya berarti arus yang tergantung terhadap tegangan. Ini ada SW3, berarti nanti speednya ada SW3 kalau ada di sini. Nah, seperti itu. Ini ada ganti dengan IB seperti parameter yang sudah buat dari awal, yang sumber arusnya. Yang kedua di sininya ada 0,1 mili, terus yang terakhirnya ada 1,5 mili ya, mili ampere. Ininya ada 10, berarti kita pengen ada 10. Saya apply. Oke, seperti itu. Coba lihat nanti sudah ininya sama atau tidak dengan rangkaian di atas ya, dengan nilai kalau dibuat di rumah. Oke, kalau sudah semua, ini tambahkan equation, tambahkan equation, persamaannya sudah ganti jadi V1 kali I, V1 kali I. V1 nya yang mana? V1 adalah dari nama dari yang sini, sumber tegangannya, kalikan terhadap arus ya. Di sini kalikan arus, sumber tegangan kalikan terhadap arus. Itu persamaan untuk IC nya ya, seperti yang tadi ada IC adalah IC di sini adalah tegangan terhadap arus yang masuk ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah nanti kalau sudah dibuat seperti yang sudah lihat di sini, nanti sudah simulasikan. Oke, tidak ada warning, tidak ada error, berarti rangkaian benar. Nah, sudah nanti dicoba pada diagram kartesian ya. Nanti saudara cari di sininya adalah IC nya ya, supply. Nah, saudara lihat gambar grafik ciri keluarannya seperti ini ya. Kalau kita perbesar ya, tarik kalau kita perbesar ujungnya, kita tarik seperti ini. Jadi kita pindahkan. Sudah bisa lihat di sini adalah karakter ciri keluaran daripada transistor untuk rangkaian seperti yang ada di atas ya. Ini ada VCA nya, ini ada IC nya.
Kalau untuk mencari dapatkan nilainya, sudah cari di insert set marker seperti di sini. Misal sudah cari nilai angka-angkanya di sini, berarti PCI-nya 6,15, arusnya 0,0015 miliampere, ininya adalah IC-nya 0,255 miliampere. Ya, atau di sini berarti adalah mikroampere untuk IB-nya. Oke, seperti itu. Nanti sudah ambil set marker untuk setiap nilai yang garis yang di sini, grafik yang ada di sini. Lalu untuk di lembar kerja nanti sudah masukkan di lembar kerja praktikum. Untuk lembar kerja praktikum, nah di sini sudah ada karakteristik transistor, datanya apa, transistornya ini adalah BCT, ya, bipolar, BJT, terus tipenya tadi 2N4401, jenisnya adalah itu PN atau PNP. Nah, kalau sudah, nanti saudara gariskan grafiknya, ciri khas keluarannya seperti yang ada di simulasi dengan set markernya ya, ditulis ya seperti itu. Tuliskan analisa saudara dianalisa, saudara nanti cari yang namanya Q-nya, kestabilannya, terus nanti terus juga nanti ada saturasi dan nanti ada off-nya ya, saturasi dan off-nya. Saudara tuliskan di sini untuk mencari karakteristik daripada transistornya. Oke, selanjutnya kita tinggalkan yang ini. Kita masuk ke ya, kita masuk ke common emitter. Oke, untuk common emitter rangkaian seperti yang sudah lihat di sini, ada inputannya dari basis, keluarannya kita pilih dari kolektor. Oke, di sini untuk yang sumber tegangannya 12 volt, sudah ambil dari komponen seperti biasa, cari dari source, sumber arusnya, sini dari sumber tegangan, ya. Di sini ya, kita ini jadi 12 volt. Jadi 12 volt seperti itu. Terus nanti ini ada AC voltage ya, AC voltage ini seperti itu ya. Terus nanti 1 volt, nanti saudara ganti voltage-nya ya. Ini 1 GHz ya, saudara ganti jadi misalnya 32 kHz ya. Awalnya itu 1 GHz, frekuensinya saudara ganti jadi 2 kHz. Nah, nanti seperti ini, masukkan ke C, ke R lagi, nanti di keluaran nanti ke 2N441 ya, seperti yang di awal sudah ambil dari komponen libari, terus nanti pilih transistor, terus nanti pilih nanti 2N441 ya. Nah, itu selanjutnya sudah selesai, dan maaf di sini ada nilai-nilainya, dan kalau sudah selesai dimasukkan dan nanti nilai-nilai sesuai dengan apa yang ada di gambar atau yang ada di layar, nanti sudah tambahkan juga wire label. Wire label itu untuk yang inputannya di sini dimasukkan, nanti outputannya di keluaran ya di sini. Inputannya kita sebut dengan in, kita outputannya dengan out ya. Ya, di sini ada R yang untuk menahan beban karena ketika keluarannya dari kapasitor, sedangkan kita perlu untuk pengukuran itu nantinya kita perlu yang resistor dengan nilai yang tinggi, misalnya 500 kilo. Oke, kalau sudah rangkaian tersebut di sini sudah tersedia semua ya dengan nilai-nilai yang sama. Nanti saudara cari yang simulation
Nah, simulation ini ambil yang transient itu terhadap waktu, simulasi yang terhadap waktu. Nanti saudara pilih ya, terhadap pilih. Oke, mulainya 0, ininya 2 milisecond, stopnya ininya adalah 80, ininya misalnya nomornya 100 ya, atau 10 ya, misalnya 10. Nah, apply seperti itu. Nah, sekarang ini kita lihat Bapak nilainya berapa. Oh, 50 ya, ganti saja dengan 50 kalau bisa ya. Ini ganti juga nanti dengan 50 nomornya. Ini transient kalau sudah semuanya seperti yang ada di langkai di layar di tempat saudara seperti ini, sudah simulasikan. Simulate. Kalau tidak error, nggak ada warning, berarti rangkaian benar. Tinggal ambil diagram Cartesian. Ya. Pilih infinity. Terus tambah juga out VT supaya kita jadi ada dua yang di dalam satu layar, satu gambar, satu diagram, yaitu infinity dan out VT nya kita apply. Nah, sudah lihat nih ya, sudah lihat kita perbesar. Nah, sudah lihat kalau kita perbesar grafiknya, ini adalah inputannya ya. Ini inputannya, ini adalah outputannya. Outputnya sekitar 4. Kalau kita pakai set marker, hasilnya ya, kalau kita set marker hasilnya adalah gini. Oke, kalau kita pakai set marker hasilnya adalah seperti yang sudah lihat di sini ya, di sini. Ini ada outputannya ya, ada outputannya seperti yang sudah lihat. Ini ya, ini ada kebalik. Sudah lihat di sini ada fungsi kebalikan. Kalau kita lihat di sini ada kebalikan ya, kebalikan sinyal. Ini outputnya ya, outputnya berbanding terbalik dengan input. Kalau sudah lihat di sini, cuma di sini ada pergeseran fasa, tidak sama 100% ya, fasanya saja sama. Ini ada pergeseran fasa di mana output dia bergerak sebelum input, atau dia bergerak tidak sama dengan input untuk fasanya ya. Namun kalau kita lihat di sini, dia kecenderungan bahwa hasilnya adalah berkebalikan. Makanya kalau untuk penguat transistor beremitter atau penguat emitter yang ditanahkan, basis emitter yang ditanahkan adalah dia punya sifat bahwa sinyal keluaran berbanding terbalik dengan sinyal masuk inputan ya, seperti itu. Oke, kita kalau sudah, nanti kita langsung ke yang kedua. Kita save common base ya, common base. Nah, sudah rubah common base, inputannya asalnya dari kolektor ke inputannya yang ke emitter, outputannya tetap di kolektor ya. Nilainya sebar-sebaran tadi diubah sedikit dari 1000, ini 4 kilo, ini 65, 15 kilo. Jika sama, kita memerlukan yang source-nya DC voltage 12 volt, terus nanti ada inputan. Nah, inputannya berapa, inputan AC voltage berapa kilo ininya. Nah, 2 kHz 1 volt,
peaknya dengan frekuensi 2 kHz ya, 2 kHz. Oke. Kalau sudah, nanti sudah sambung-sambungkan seperti yang ada di sini, seperti yang dari layar. Saya tidak akan terlalu banyak dibahas ya, karena kalian sudah bisa, saya kira. Biasa nanti yang saudara tambahkan juga in wire label di inputan in, dan nanti outputannya adalah wire labelnya dengan out. Oke. Udah itu nanti ada transient, kita pilih simulasinya, transient simulation sini ya, dengan inputan ya 0 milisecond ya. Nanti sudah ganti di sini inputan linear time dengan start 0 milisecond, stop 2 milisecond dengan number 50, jumlah pengulangan 50 kali ya. Kalau sudah, nanti semua sudah selesai, sudah tinggal simulasikan. Oke, tidak ada salah, tidak ada warning, berarti rangkaian sudah bisa digunakan. Tidak ada. Nah, sekarang kita cari kartesiannya. Nah, masukkan juga in VT dan juga out VT ya, apply seperti itu. Nah, seperti ini sudah lihat penguatannya, ada penguatan yang lumayan. Output ada input dikuatkan, sudah lihat output sekitar 4 kali ya, 4 kali penguatan dari input. Nah, sudah lihat di sini. Oke, sudah lihat bahwa kalau kita lihat dari karakteristiknya untuk penguat basis emitter ini, dia sinyal input akan sama dengan sinyal output ya. Coba lihat pada saat dia mau bergerak, ini juga output bergerak. Cuma di sini sudah memang ada perbedaan fasa, tidak sama 100% fasanya ya, namun secara karakteristik common base nilai output sinyal input akan sama dengan sinyal output ya. Dan makanya untuk penguatan untuk penguat basis sisanakan sering disebut dengan non invertingnya ya, seperti itu. Kalau tadi common emitter disebut dengan inverting ya. Jadi sinyalnya dibalik. Oke, kalau sudah kita cari yang kedua, yaitu common director terakhir ya. Gambar director seperti tadi di sini, ini gambar rangkaiannya. Nah, ini sinyal AC-nya di setup ya, peaknya 1 volt, frekuensinya 2 kHz ya. Ini inputannya untuk DC-nya 12 volt, sama seperti yang sudah lihat. Seperti ini sudah 2 kali rangkai. Di sini ada infinity, inputannya ada wire label in, outputannya kita kasih wire label dengan nama out. Itu pakai transisornya tetap pakai 2N4401 ya, seperti itu. Kalau sudah, nanti kasih dengan simulationnya dengan transient simulation ya, transient simulation seperti ini, dengan nilai transientnya start 0 milisecond, stop 2 milisecond, dan numbernya 50. Oke, sudah. Kalau sudah semua rangkaian sudah dibuat seperti tampak yang di layar, sudah simulasikan, tidak ada warning, tidak ada error, berarti berhasil. Last step, nanti kartesiannya sudah tampil di sini. Sudah juga sama, in VT dan out VT nya sudah tampilkan di layar ya. Oke, kan sudah tampak di layar di sini. Nah, sudah lihat
bahwa untuk inputan, bahwa untuk common collector ya dia akan menampilkan sinyal input akan sama dengan sinyal output tanpa ada pergeseran fasa dan tanpa ada penguatan. Artinya di sini common collector bisa berguna sebagai buffer kalau kita di dalam di penguatannya adalah sama dengan 1. Makanya kita disebut juga kalau common collector itu untuk buffer ya, buffer rangkaian. Ya, demikian untuk yang penjelasan saya secara untuk menggunakan simulasi. Baik, nanti kita lihat di lembar kerja. Nah, untuk lembar kerja praktikumnya, kita lihat di sini. Setelah karakteristik transistor, nanti saudara di sini cari penguat kolektor ditanahkan. Nah, seperti yang barusan, R emitter-nya berapa, R basisnya berapa, ya. R emitter, R basis. Nah, kalau R basisnya di sini saya lihat ya, R di sini adalah paralel daripada R1 dan R2. Sudah tulis di sini aja R paralel R15 paralel dengan 15 berarti ada 15 kilo ohmnya. Terus di sini nanti sudah gambarkan hasilnya untuk sinyalnya barusan antara sinyal input infinity dengan outputnya ya. Terus nanti sudah tulisan analisanya seperti apa. Terus yang komentar juga sama, R emitter-nya berapa, nanti R basisnya berapa, R kolektornya berapa. R basis merupakan paralel dari bias yang ya, paralel dari dua R basisnya. Oke, untuk selanjutnya nanti di sini sudah gambarkan juga grafiknya seperti yang sudah buat di dalam simulasi untuk in VT dengan out VT dalam satu layar ya, dalam satu gambar, sehingga ketahuan bagaimana karakteristiknya. Oke, nanti sudah tuliskan analisanya, karakteristiknya seperti gimana. Terus nanti terakhir adalah maaf di sini penguat basisnya belum lengkap. Nah, untuk basis juga sama, saudara di sini tuliskan R emitter-nya, kolektornya berapa. Nanti saudara tuliskan di sini, gambarkan hasilnya baik untuk in VT dan out VT-nya. Ya, nanti tuliskan analisanya seperti ini. Oke, yang terakhir untuk yang di sini tidak digunakan ya. Nanti sudah tidak menggunakan untuk lembar kerja yang terakhir di sini, sudah hanya cukup sampai karakteristik dan sinyal input dan sinyal keluaran untuk masing-masing penguat. Demikian, terima kasih, selamat bekerja.